Ready? Yuk. Ready. Udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi Ready. Gimana langsung deh lah? Gak apa langsung aja. Kan dikat kok. Iya maksudnya. Udah mulai. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back our YouTube channel ya Mbak. Hore. Ini tema kita apa ini? Tema kita dinamika kampus. Ayo kita. Mungkin sebelumnya ada yang belum kenal Mbak Tan. Mungkin kita kenalan dulu kali ya sama Mbak Tan. Halo Mbak Tan. Halo Mbak Rindi. Maaf, Kenalan Mbak. aja Rindi, nggak rindu aja. Kalau rindu berat. Tapi judulku Dilan dong. Udah bercanda. Udah takdir Allah sih Mbak. Namanya Rindi. Nih apa kabar nih Mbak Tan? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Katanya Rindi kemarin sakit ya? Iya, tapi sekarang alhamdulillah sehat. Kalau boleh tahu. Sakit hati. Oke, banyak basa-basi kita ini. Iya, kebanyakan basa-basi ya guys ya. Nggak apa-apa. Kita santai ngobrol santai aja ya Mbak ya. Nggak perlu tegang-tegang. Oke, kali ini podcastnya kita punya game baru ya Mbak. Iya. Kalau kemarin-kemarin kan mungkin ngobrol aja, terus minum ya cuma sebagai apa ya hidangan gitu. Nah kali ini kita tuh punya game, nggak game sih kayak apa ya? Biar inovasi gitu. Jadi sebelum kita bacain pertanyaan ini, jadi kita itu harus minum dulu. Minumnya yang mana ini? Ini terserah Mbak Tan maunya yang mana dulu, mau yang air atau yang apa ini Mbak? Kok kamu sini ya Mbak ya? Nggak bercanda ya, ini sih halal loh, oke? Tenang aja guys, nggak haram loh, halal, oke? Kita Sponsor ya Mbak ya? Betul. Kita kan sekolah Islam ya nggak mungkin dong Mbak, nggak mungkin lah. Nggak tahu ya ini. Canda Mbak. Oke, mungkin langsung aja ya Mbak. Mau air dulu atau mungkin ini? dulu ya. Airnya buat kalau kita seret. Oh gitu, boleh. Mau tak tuangin nggak Mbak? Mau sendiri aja. Aku mandiri kok. Iya. Nanti kalau nggak mandiri, ketinggal ayam bingung ya Mbak ya. Di sini yang punya ayam siapa ya? Ayo angkat kaki yo. Angkat kaki. Iya angkat kaki soalnya kan nggak punya ayam Mbak. Sad. Udah belum? Aku bilang terbang gelasnya. Canda Mbak. Dah. Nanti yang ngasih Siapa? pertanyaannya siapa? Aku yang ambil pertanyaan. Karena ini ada wadahnya kecil jadi nggak bisa dikocok ya Mbak, pertanyaannya langsung random aja gitu ambil ya Mbak. Oke, sebelum kita mulai pertanyaan, deg-degan. tenang aja Mbak, pertanyaannya tuh masuk. Siapa ini yang Siapa ya? Aduh, rahasia sih Mbak, nanti pada kepo. Iya. Langsung aja kali Mbak. Cheers dulu kali Mbak, biar kayak ya itu tuh. Minum dulu kayak Mbak. kok rasanya kayak manisnya? Manis, tenang aja ya guys, nggak aneh kok, manis. Ngapain kamu kocak ada? Oh iya tuh, sorry guys, ngelawak. Aduh, deg-degan. Takut banget pertanyaannya. Pertanyaannya alhamdulillah baik banget Mbak. Gimana? Review dosen yang baik dong Mbak. Aman ya guys. Aman dong, mungkin karena sebelumnya aku sampai lupa sebelumnya ini Mbak Tan dari prodi apa, fakultas apa? Ya, aku dari prodi manajemen jurusan pemasaran sekarang. Oh, angkatan berapa Mbak? Angkatan 2018. Oke, berarti ini dosennya dosen FE ya guys ya? Kita di FI aja. Iya. Terkhusus manajemen ya kalau masalah dosen ya. Ya, soalnya Mbak Tan emang jurusannya manajemen gitu. Jadi menurut aku ya, ini menurut aku ya. Ya, Dosen yang menurut aku dalam kategori baik itu kita mau lihat baiknya dari segi mana dulu. dari mungkin cara mengajarnya Jadi kalau cara mengajar jelas dosen-dosen baru ya. dosen Yang baru. muda-muda Ah masih iya, semangat. soalnya kan tahu gitu loh Mbak gimana dulunya gitu kan. Tapi kalau dosen yang
Wow. Dari aku masuk sampai sekarang baik itu ada satu dosen laki-laki dulu pernah menjabat sebagai orang penting di manajemen juga. Pasti mereka tahu dong. Harusnya tahu sih ya manajemen, awas aja nggak tahu. Baik pakai banget. Sekarang masih di sini kan Mbak? Masih tidak pernah marah-marah. Oh, serius? Misalnya kamu telah tumpukan Tugas. tidak apa-apa. Serius Mbak? Kenapa? Kesempatan iya. Ya Allah. Makanya aku bilang baik kan. Wait. Yang jahat tidak ada. Oh, tidak ada ya guys. Tidak ada dosen jahat. Cuman agak gitu aja ya. Kalian tahu sendiri lah. Nah, Next nih Mbak. next one. Oke. Ini nggak usah tuang lagi ya, masih kan? Nggak usah masih. Nanti kembung kita semua. Iya, jangan nanti pulang-pulang kita Teler. teler gaduh. Oke, next pertanyaan. Gak apa-apa dong, kita santai-santai gitu. Oh iya. Apalagi nih pertanyaannya? Mbak Tan kan anak organisasi banget nih. Ya enggak juga. Ya. Kayaknya iya deh. First impression Mbak Tan masuk HMJM nih. Oh, HMJM. Jadi aku masuk HMJM itu aku maba. Oh, berarti semester 2 atau 1? Dulu semester 1 dilantik itu semester 2. Jadi itu tuh HMJM periode 2000 berapa berarti ya? 2019 2020 itu aku sudah di HMJM masuk ke staff PSDM. First impressionnya first impressionnya ya kaget jelas karena memang dari SMA SMP biasa kita masih bingung sama guru kan walaupun kita di OSIS, tapi setelah masuk ke dunia organisasi yang ada di mahasiswa kayak udah dilepas serah kamu gitu kan, kamu ngadain apa aja ya udah wes saatmu gitu kan. Jadi kayak oh ini loh benar-benar yang kita mau mengembangkan diri. Jadi di pertama kali aku masuk itu ya menganalisis itu sampai di akhirnya aku bertekad atau beranilah mengambil posisi kayak mungkin aku mau coba jadi ahli gitu. Adalah maksudnya kayak selama satu periode berjalan itu banyak ilmu yang aku dapat sampai akhirnya nyalon kahim ya Mbak. Iya. Alhamdulillah jadi ya Mbak ya. kota kosong soalnya lah. Aduh ya Allah inget ya. Iya. Nggak apa-apa maksudnya emang Iya sih. namanya kota kosong gitu kan. Padahal kan Maaf Mbak. Padahal kan seru ya harusnya kalau semisal kita ada lawannya kayak di tingkatan bawah aja udah berdinamika nih, udah berpolitik lah. Ke atasnya pasti Enak gak sih Mbak politik? Enak dong. Kalau politik enak-enak nggak enak ya. Namanya juga politik kalau kan. Tapi aku kan ikut organisasi itu baru semester ini, jadi tuh masih kayak perlu pengetahuan banyak gitu loh Mbak soal organisasi, politik dan lain-lain kayak gitu. Jadi masih banyak belajar. Nggak apa-apa. Nanti seiring dengan berjalannya waktu kamu akan paham dan bisa memposisikan diri. Alhamdulillah sampai sini udah lumayan paham Mbak tentang politiknya loh. Politiknya tentang politiknya. Organisasi juga sih Mbak. Cuman yang agak bikin menarik kayak aku jadi kayak tertarik gitu loh itu politiknya gitu. Tapi emang di Unimus ya, aku bilang Unimus politiknya keren sih. Kayak dari awal aku masuk sampai sekarang itu kalau dilihat progresnya meloncat jauh ke atas lah. Alhamdulillah dong. Iya. Progresnya baik atau buruk nih Mbak? BTW. Baik. Oh, alhamdulillah kalau baik. Bintang 5 sangat ramah. Bintang 5 gak tuh? Oke, ada lagi Mbak? Udah cukup. Oke, kita next ya Mbak ya. Karena masih kita minum aja Mbak. Minum dulu chips. Kita habisin ya Mbak ya. Oke. Aku takut gelasnya terbang guys. Satu tutup. Ya biar nggak terbang. Oke. Soalnya ini PKMF ini agak-agak
agak spesial. Sejuk. Oke. Apa nih, deg-degan enggak? Enggak, jangan dong. Jatuh cinta. Deg-degannya tuh kalau ketemu doi aja. Kalau gini nggak usah, Mbak. Jatuh cinta itu namanya. Ini nggak jatuh cinta ya, Mbak? Apa paling important people you can have. Aduh, Batan bisa aja. Ayo, pertanyaan selanjutnya. First impression masuk organisasi, menurut Mbak Tan nih, gimana organisasi di Unimus? Tuh, bisa dibandingkan mungkin sama organisasi kampus-kampus lain gitu? Ya, ini sedikit cerita ya teman-teman. Jadi kalau organisasi di Unimus itu sifatnya semi federasi, di mana dari tingkatan atas sampai ke tingkatan bawah itu mereka masih punya garis komando. Jadi antara BMKM, BMF, kemudian sampai ke himpunan itu mereka masih diatur oleh ADART yang sama. Jadi kita patuh sama satu ADART KM Unimus. Sedangkan untuk tingkatan masing-masing kayak tingkatan di fakultas dan juga di himpunan itu mereka juga memiliki ADART masing-masing yang masih satu jalur dengan ADART induknya ibaratnya ya gitu. Nah, kalau beberapa kali aku sempat main ke kampus-kampus lain dan juga sharing session tentang bagaimana kondisi yang di sana. Jadi kalau aku menyebutnya PTM, Perguruan Tinggi Muhammadiyah, itu franchise. Jadi aku punya teman-teman tuh dari UMS, dari UMP, dari UMY, Ahmad Dahlan. Itu kita sering berbagi gimana nih gejolak yang ada di kampus. Kalau kampus tuh kayak gini. Aku sedikit cerita. Kalau di Unimus itu aku bisa mengatakan bahwa organisasi kita itu stabil. Di mana kita memiliki Sema KM yang mengawasi teman-teman legislatif, dan teman-teman legislatif tidak bisa bertindak karena kita namanya teman-teman eksekutif ya. Dan teman-teman eksekutif itu tidak bisa bertindak seenaknya dalam artian kayak mau ngadain apa aja terserah kita, tapi kita masih diawasi oleh teman-teman Sema KM yang bertindak sebagai legislatif serta kalau sekarang posisinya ya legislatif dan juga yudikatif. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang lain, ada beberapa kampus yang belum memiliki lembaga legislatif ataupun yudikatif. Jadi ada pun mereka yang ada tapi kurang berfungsi. Jadi kayak jatuhnya kayak eksekutif juga. Tapi ada gitu namanya ada, cuman kayak fungsinya tahu apa jadi, ada. Dema itu Dewan Mahasiswa kan. Ada yang tingkatan univ, ada yang tingkatan fakultas. Tapi itu tuh kita melihat historis dari organisasinya di kampus tersebut dulu. Gimana nih menjalankan organisasi-organisasi pada lingkupnya. Jadi kan kalau lingkup eksekutif ya kita bikin acara LKMM, kaderisasi dan lain sebagainya. Kalau kita di lingkup legislatif berarti kan kita mengawasi. Jadi mengawasi jalannya organisasi-organisasi yang ada di tingkatan yang ada di lingkup eksekutif gitu. Nah, tapi aku pernah dapat cerita tuh kayak kampus X lah ya. Ada cerita tuh saking apa ya, dia nggak percayanya sama teman-teman yang ada di Univ. Jadi kan pasti ada dua tuh, Dema sama BMKM gitu kan. Mereka tuh sampai bikin keluarga mahasiswa sendiri di tingkat fakultas. Iya, jadi itu benar, itu PTN kah atau PTS? Franchise. Franchise. Oke. Nah, terus kenapa aku bilang Unimus itu lebih baik dan stabil? Karena walaupun kita di bawah itu kita diberi otonom atau semi otonom ya, tapi dari atas tuh bisa mengkomando kita. Jadi dari atas pun bisa kayak menginstruksikan bahwasanya hal ini atau itu tidak boleh. Sedangkan di kampus yang tadi kampus X itu ya udah mereka benar-benar trust isu lah ibaratnya kayak sama yang di atas. Akhirnya ya udah aku berdiriin keluarga mahasiswaku sendiri di tingkat fakultas. Jadi kayak organisasi dalam organisasi. Iya, betul. Dan berat saya itu juga mungkin ya dampak dari
ketidakadaan pengawasan dari teman-teman demanya. Padahal ada demanya tuh ada, tapi demanya event sendiri juga. Jadi kan Kok bisa jatuhnya gitu ya, Mbak? kayak eksekutif juga. Iya Ya, sih. makanya aku bilang kalau di Unibus kan undang-undang sering diperbarui, sering jadi sering ada apa ya? Aku lupa namanya. Intinya kita tuh adalah progres-progresnya. Apalagi kalau kita mengingat SEMA tuh berdiri baru berapa tahun sih? Belum lama SEMA ya? Belum lama. Dari kayaknya dulu tuh seingatku ya kalau nggak salah ya, itu tuh ada pertama kali SEMA tuh Mas Wahyu kayaknya. Atau Mas siapa ya sebelumnya Mas Wahyu aku Itu angkatan berapa, Mbak? 15 atau 16 mungkin ya. Itu. Tapi itu tuh benar-benar masih baru SEMA KM kita itu, tapi bolehlah kali kita bandingkan dengan yang lain. Alhamdulillah sekarang tuh ya, Mbak. Iya. Oke, kita next pertanyaan. Sebelumnya kita Minum dulu nih. iya dong. Kembung nih pulang-pulang dari sini. Oh, Mbak. Nggak telorok. Itu nggak bikin layar ya. Iya dong. Jangan. Ini kurang musik gak sih, Mbak? Sama jeduk-jeduk. Sama Bisa sih, bisa. Hey, you ya. cheese. Manis kayak senyumnya dia. Kamu yang senyum aku aja deh, diabetes kamu. Aduh, manis sekali. Oke, next pertanyaan. Hampir sama yang tadi, review dosen dong, Mbak. Tadi kan dosen yang baik ya. Kalau ini kan lebih ke meluas gitu, lebih umum dosen gitu. Nggak dosen baik, nggak dosen buruk. Jadi review dosen aja, manajemen mungkin dari salah satu. dosen. Iya. Ini kok aku jadi kayak brand ambassador FE ya? Enggak dong, kan senior. Tahu lebih lah, Mbak. Kalau dosen di FE sendiri ya, menurut aku, kenapa nih suruh nge-review ya? Iya. Itu baik, Baik. baik ya. Iya. Jadi dulu itu aku masuk itu dosen, aku bilang di manajemen ya, Nah, karena aku taunya kan manajemen. Iya. Di manajemen ceweknya cuma satu doang. dosennya. Iya. Serius, Mbak? Iya. Iya. Cuman aku tiap hari lihat bapak-bapak. Itu beneran. Bapak semua. Enggak ada dosen muda. Ada dulu sempat ada. Aku semester 3 bertahan berapa bulan doang, pindah dia ke Undip, dia ambil sama Bapak bisa lah ya, Mbak. Tit Mas Agung tahu aja. Ya, jadi kamu tahu nggak dulu aku kuliah pertama kali masuk di Undimus itu di mana? Gimana? Rektorat. Ngapain? Gedungnya di sana, kelas kita di sana dulu. Serius, Mbak? Itu di sana. Mbak, demi apa? Aku baru tahu loh. Iya kan, nggak tahu kan? Nggak tahu. Dulu jadi aku pernah aku ceritain kejadian lucu. Ya nggak tahu, menurut aku lucu aja. Iya, boleh. Jadi dulu tuh aku inget banget hari Jumat. Dosennya itu kaprodi kita sekarang. Kaprodiku ya. Iya. Sekarang. Kalian tahu kan Bapak Kaprodi kita yang terhormat itu on time pakai banget. Tahu lah mahasiswa kayak aku nih, kelas jam berapa, bangun jam berapa. Gak apa-apa sih, Mbak, aku juga. Dulu itu di rektorat belum ada lift, Oh, naik tangga. Dan Iya. aku jam 7 masuk kelas di lantai 4. Jatuh aku karena aku ngantuk. serius, Mbak? Jatuh dari lantai berapa? Jadi tuh kakiku selip. Oh. Kan naik tangga. Nah. Aku tuh capek banget, udah sampai tangga ketiga, udah lantai 3. Aku berhenti dulu, ambil nafas dalam-dalam. Aku naik tuh, kakiku tuh ternyata nggak naik. Jadi aku kira aku atau aku Bisa-bisanya sendirian itu, Mbak? iya karena aku telat, aku jadi sendiri. Tapi itu emang aku telat sih. Aku sampai kampus itu jam 7:30. Dan beruntungnya aku, bapak dosen kita belum masuk, aku masuk. Dosennya baru masuk. Alhamdulillah. Nggak sia-sia jatuhku tadi. Aku baru tahu loh rektorat itu. Iya. Demi Allah dulu di rektorat perpustakaan tuh di lantai 5. Nggak ada lift. Nah, terus rektoratnya di mana, Mbak? Ya di situ juga di lantai Jadi 1 sama satu. 2. Nah, jadi tuh
lantai 1 buat administrasi dan sebagainya. Lantai 2 tuh kayak ruangan ya pejabat-pejabat negara kita unimus ya. Terus lantai 3 itu kelas, lantai 4 kelas, lantai 5 perpus. Jadi kenapa kok aku dulu tidak mau ke perpus? Capek di jalan. Itu aku naik tangga, baca buku, turun ke lantai 1 hilang ilmunya. Tapi kan Ya, kalau naik misal tangga. lagi di kelas lantai 4 kan nggak capek toh Mbak? Jam 7 siapa? Aku belum sarapan loh, tolong. Delivery Mbak. Bapak ojol kalau mau ya. Bapak ojol anterin ya di kelasku. Kalau mau boleh dulu. Keren juga. Iya. Aduh, jadi pelajaran lucu ya? Iya, perjalanan lucu. Jadi kadang-kadang tuh kayak kita sama aku pernah lihat dosen. Ih, aku di kelasnya bapak itu lagi baca. Aku balap dulu. Oh, aku jadi pengen Mbak. Aku dari dulu kan emang udah covid ya, jadi online terus online ya. belum pernah ngerasain namanya kuliah offline. Tapi demi Allah seru banget udah. Ada hal yang kamu harus ceritakan lucu-lucu itu pasti ada dapet lah. Kapan ya? Ya semoga aja ya guys, kita berdoa bersama-sama. Doain ya guys. Semoga FE ini segera offline. Amin. Bisa bangun gedung sendiri. Amin. Amin. Udah baik loh Mbak. Iya. Baiklah. Jangan mana tahu kan ya besok ada cing. Dapat dana dari Allah gitu ya. Roro Jonggrang ya. Iya kan yang bukan Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso itu. Oh iya, yang bangunan itu Kan? Mana tahu Unimus bisa. Amin ya Allah, amin. Nah, lanjut. Oke. Kita minum dulu dong. Jangan banyak-banyak minumnya biar nggak kembung. Ini abisin semua pertanyaannya atau Kalau Mbak Tan sanggup? Oke, Sanggup, boleh lah. nggak Kita apa-apa. lihat aja Nggak nanti. boleh. Menurut Mbak Tan nih, apakah PIS itu ajang pembantaian? Aduh guys. Aduh, Pertanyaannya ini pertanyaan yang spesial ya menurut saya. Spesial banget. Ini kayaknya udah puncak of puncak gitu ya. Plot twistnya udah keluar sekarang ini kayaknya. Pak, masih lama Mbak. Masih lama nggak sih? Aduh. Masih lama lah, masih lama. Kalau dihitung hari ya. Jadi Gimana nih? jadi Menurut seorang Mbak Tan yang anak organisasi banget tuh. aktivis sejati. Ayo hidup aktivis. Oke, jadi dari dulu aku di organisasi, aku ikut waktu maba itu ikut 2. Tiga kayaknya. 3 mulai baca. Ada lah di FS semua tapi kok. FS mah Ya, tau lah. yang Islam. Ya, Oh. Terus udah sorry guys. Next Mbak. Oke, jadi yang namanya MUBES kan musyawarah besar. Kalau itu kan di tingkatan himpunan sama di tingkatan fakultas. Kalau kita udah tingkatan uni, itu namanya kongres. Nah, menurut aku ya, kalau dikatakan ajang itu tadi, itu kembali lagi ke peninjau masing-masing. Jadi kan memang dalam ADART ketika kita mengadakan MUBES itu kan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ya oleh organisasi tersebut. Salah satunya ada peninjau dari teman-teman univ, pejabat-pejabat univ lah bisa dikatakan. Nah, yang selama ini aku lihat ya, mungkin ini dari pandanganku pribadi ada kesalahan persepsi. Jadi kesalahan kayak pandangan gitu Iya, ya. betul. Oke. Kalau dari sudut pandangku, ketika kita mau mengevaluasi seseorang, itu tidak harus selalu mencari kesalahan. Dengan kita memberi reward atas apa yang sudah mereka lakukan, itu lebih baik. Jadi misalnya kalau kemarin kan udah terlaksana rapat tengah periode ya. Jadi
kalau kemarin tuh aku juga jadi peninjau di FE kan. Iya. Kebetulan. Nah, aku fokusin di mana proker-proker kedepannya ini bisa maksimal. Jadi proker-proker yang sudah berlalu ya sudah, mereka pasti sudah mempunyai evaluasinya sendiri. Itu pun bakal tercantum di proposal. Kalaupun nanti peninjau kok menanyakan hal yang kayak kenapa nggak kayak gini, mungkin kalau aku yang ditinjau, aku akan menjawab. Aku sudah cantumkan itu di laporan pertanggungjawabanku. Kalau masih dipertanyakan lagi, jadi buat apa kemarin aku bikin laporan pertanggungjawaban? Pasti kan kalau kamu ya Mbak. iya kan, Buat pelatihan sih Mbak, harus ingat terus ya. ya bukannya apa-apa, ini menurut sudut pandangku. Kenapa kita harus mempertanyakan hal yang kurang membangun? Kenapa aku katakan kurang membangun? Karena itu sudah terjadi. Dan semisal kita berkata ini mubes ya, mubes itu berakhirnya masa jabatan satu kabinet itu. Dievaluasi sedalam apapun, kalau ganti orang, siapa yang mau meneruskan? Apa hasil dari evaluasi itu? Kalau menurut aku pribadi, kita boleh ngejudge atau mau menyalahkan ketika kita benar-benar ada di sana dan mendampingi mereka ketika mereka berkegiatan. Jadi kita tahu gimana berdarah-darahnya mereka untuk mengadakan satu kegiatan itu, progres mereka seperti apa, indikator-indikator yang mereka ingin capai itu seperti apa. Karena memang kebanyakan itu kita tuh salah persepsi. Misalnya nih, dari BEM FE Unimus ingin mengadakan bagi-bagi takjil. Ternyata kendala di keuangan. Nah, kita kan nggak tahu ya. Dari aku dari peninjau nih, tiba-tiba datang, kenapa kalian nggak minta atau sponsoran dan lain sebagainya? Menurutku itu tuh hal yang pasti terpikir. Kenapa kok mereka tidak mengambil langkah-langkah yang itu? Kenapa kemudian terjadi adanya kendala, terjadi tidak maksimal? Itu pasti banyak hambatan. Dan menurut aku ketika akhirnya proker itu terlaksana, itu tuh sebuah kebanggaan dan keberhasilan. Nggak harus selalu disalahkan atau dicari-cari kesalahannya gitu. Ya udah, kita bangun lagi atau evaluasi yang perlu kita tegaskan, atau proker-proker yang mungkin evaluasinya di bawah sampai 70% lah, banyak evaluasinya berarti kan kalau 70%. Nah, coba apakah proker ini masih relevan untuk diterapkan di periode depan? Kita nggak harus selalu ngejudge by personnya, tapi coba kita lihat dari ulapnya. Banyak faktor-faktor yang menjadikan itulah gitu. Jadi nggak harus lah kalau mubes itu kayak ajang takut nih mau ngomong, takut dimarahin. Siapa yang marahin kamu? Itu aku banget Mbak. Karena memang belum pernah ya. Jadi kayak mau mubes nih. Kemarin aja deh contohnya RAP. Iya RTP kok RAP. Nah itu kayak aku takut. Nanti digini nggak ya? Aku takut sendiri Mbak. Ya itu kalau menurut aku ya, itu yang pada akhirnya menjadikan kader-kader kita itu berlarian. Kader-kader kita tuh nggak fokus di tempat kita. Karena dia orang tuh dibikin negatif thinking dulu, overthinking dulu. Padahal kalau memang kita mau benar-benar mencari kader atau membina kader yang baik ya, nggak pas di puncaknya aja baru kita datang, tapi ya dari nol ya Mbak. Itu kita dampingi. Udah ya mungkin emang banyak banget nih pemikirannya. Nggak apa sih Mbak, kita belajar ya guys. Ini menurut sudut pandang aku ya. Mungkin dari Mas Mbak yang lain punya pandangan yang beda dari Mbak kan ya monggo gitu. Nanti kita bisa share opini, share pemikiran dan pandangan. Boleh banget. Boleh nggak Mbak? Debat boleh nggak Mbak? Boleh. Kosku selalu terbuka 24 jam. Yang nggak tahu kosnya Mbak kan? Nih di link di bawah ini ya. Share aja. Nanti dikasih makan Mbak kan? Kalian belum pernah baik kok. Datang pada makan pulang nggak pada bilang pesen apa, bingung yang mau bayar guys. Mbak? Sering terjadi. Patut dicoba, aku belum pernah saleh. Nah, yuk lanjut nih habis ini. Coba habis ini.
ya? Enggak, insya Allah enggak. Kita Cukup aku aja yang terbang. terbang kemana? Kalau dikomenin dia. Ya Allah, pusing banget padahal gak punya cewek, Mbak. Enggak, aku perlu jaga jarak nggak sama kamu daripada Enggak, Mbak. ada dari Ini kan biasa cewek lah, hati sama omongan itu beda gitu. itu ya, jadi Hatinya bilang enggak, omongan bilang iya. Gitu. nggak Biasa apa-apa. guys. Kalau nggak apa-apa artinya apa? Apa? Mohon maaf ya, agak curhat. Menurut Mbak Tan tentang dinamika organisasi di kampus gimana? Dinamika berarti perkembangan ya. Perkembangan organisasi di kampus mana? Kampus sini dong, kampusnya kita kita. tercinta. Masa kita review kampus Aku lain? sayang. Unimus. Ayo Unimus. Kalau disingkat, aku sayang Unimus. Kalau disingkat, Apa Mbak? Saya. Gak boleh gitu. Enggak mau canda ya say. Ya. No. Next saya buat jawaban. Nanti aku keceplosan. Oke, jadi kalau kita membahas dinamika di kampus ya, dari aku masuk sampai sekarang aku masih mencoba untuk keluar dari kampus. Udah semester tua guys. Oh iya lupa. Oke. Perkembangannya atau dinamikanya sangat fluktuatif dan pesat sekali. Alhamdulillah. Baik gak Mbak? Wah, kalau kita bilang baik atau enggaknya, kalau ada jempol 5, aku pinjam kamu 1 deh. Yo. 5 jempol gitu ya. Di kaki 2 ya. Oh iya. Maksudnya tuh kenapa aku bilang kayak gitu? Itu pasti ada alasannya. Jadi dari dulu zaman aku di maba, waktu itu di maba itu ada pemilihan gubernur. Nggak tahu apa-apa dong. Taunya siapa yang kampanye? Ya yang mas-mas ganteng aja lah. Iya, udah juga dulu. Pokoknya yang ganteng yang tak pilih. Itu mas-mas ganteng aja dulu lah. Terus aku masuk ke himpunan ya tadi ya. Itu aku masuk ke himpunan. Terus melihat dengan mata kepala dan merasakan bagaimana stagnannya dulu. Aku berkata stagnan karena memang mungkin karena dulu aku masih maba dan juga di periode itu tuh ada beberapa evaluasi yang kemudian meyakinkan aku untuk mencoba mengubah evaluasi itu menjadi keunggulan kita, keunggulan manajemennya. Ada, jadi benar-benar dulu itu kita nggak punya di himpunan ya, tingkat himpunan ya teman-teman, itu nggak punya Astra dan Advo. Nggak ada. Jadi suatu ketika itu cuma di manajemen toh atau bahkan sampai semua sekarang dari fakultas atau iya. Jadi bahkan kalau teman-teman melihat ada beberapa himpunan mungkin ya yang KDA-nya masih digabung atau mungkin belum ada atau masih digabung dengan divisi lain atau dengan bidang lain, itu karena memang mencari kader yang sesuai dengan spek kan agak susah ya. Iya, susah Mbak. Nah jadi dulu itu aku inget banget, aku kan di PSDM ya, aku tadi udah bilang ada di PSDM. PSDM itu dititipi Astra, sedangkan studi dulu di PMJM itu dititipi Advo. Jadi mudah nggak? Jadi dia tuh ada divisi, dititipi divisi. Gimana gitu ya? Aduh. Karena memang kalau kita sesuai aturan atau ADART untuk mengesahkan satu divisi baru itu melalui mubes. Jadi kita tampung dulu tuh divisinya, baru divisi itu ada. Setelah itu pun aku gabung jadi satu KDA namanya. Masih juga masih iya kan, masih gabung kan. Masih. Nah, itu periode itu masih gabung. Karena itu benar-benar pure divisi baru dan anak-anaknya itu baru semua. Salah satu divisi yang sering aku marah-marahin dulu. Tanyalah sama orang-orangnya, masih hidup kayaknya dia. Itu yang Mas itu iya. Yang itu. Ya, tapi dan setelah adanya divisi itu, jadi aku melihat progres dari kampus
kita tercinta ini, aku sayang Unimus gitu kan. Nah itu tuh jadi tek 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 melejit tinggi jauh. Sejak adanya Astrat, Atko, kampus kita jadi berwarna. Enggak cuman kan semisal bayangin ya, ini bayangin ketika kamu ada di organisasi tapi tidak ada divisi itu, pasti cuma ada seminar, bagi-bagi takjil, turun ke jalan karena ada bencana, LKNM, nggak ada aksi guys. aksi pun kita Kayak aksi gede kan, tapi dalam artian kita nggak tahu nih keadaan yang di luar itu seperti apa gitu. kan nggak ada pembelajaran. Misalnya kayak buat yang belum pernah aksi nih mbak, kan harusnya kayak dikasih kalau aksi itu gini-gini, terus kapan kita kalau misalnya kios nah itu kita lari atau apa gitu kan kita nggak tahu. Nah buat yang awal-awal, nah adanya itu kan berarti jadi kayak guru gitu ngasih ilmu tentang itu gitu kan. Betul. Dan lebih urgentnya lagi ketika ada divisi tersebut adalah kita jadi paham dunia eksternal. Eksternal di sini adalah isu-isu yang ada di Indonesia. Jadi kalau aku bicara secara manajemen ya. Kalau misal kita di satu organisasi kayak tadi yang SDM, ada studi, sosma, itu tuh divisi-divisi internal. Dia orang tuh membentuk sosma keluar ya, outputnya keluar. Tapi kita nggak mengkaji, kita nggak tahu apa nih yang bakal berdampak ke kita ke depannya. Itu kita nggak peduli gitu. Tapi sejak adanya divisi itu, dinamika kita jadi keren gitu loh. Kayak aku ngeliatnya kayak wah ini boleh nih dijadiin momok atau momentum untuk kita benar-benar mendinamikan atau kita meninggikan standarisasi kita dalam berorganisasi. Itu kayak pasti yang ramai ketika kita mubes departemen itu selain PSDM yang biasanya PSDM memang awal sih. Kalau kemarin juga yang kemarin itu yang acara skema itu ya banyak kok yang aktivisi kasrat banyak itu. Nah itu kan. Ya kalau PSDM enggak kata Mbak Tan kan emang itu ya. Nah, itu juga yang termasuk banyak itu ya yang itu kasrat. Ya, karena marwah kita sebagai mahasiswa itu nggak cuma jadi agen event organizer nggak bahasa Inggris. Kita masih belajar. Jadi marwah kita sebagai mahasiswa itu ada agent of change, social control dan lain sebagainya ya. Untuk mewujudkan itu pasti banyak indikator-indikator atau hal-hal yang harus kita lalui. Nah salah satunya dengan kita memiliki divisi-divisi yang mungkin atau definisinya itu hampir sama dengan yang tadi social control. Kita tuh bisa mengontrol pemerintah loh. Lewat apa? Lewat kajian kita. Misal nih teman-teman kemarin yang lagi kemarin yang sempat booming banget itu sampai menimbulkan korban itu kan omnibus law. Yang pada akhirnya di Palu. Kalau teman-teman mau counter back itu kan di omnibus law mengatakan bahwasannya bila masuk investasi sekian dari stakeholder untuk Indonesia akan menghasilkan lapangan pekerjaan sekian. Coba diteliti, coba dicari datanya. Itu bisa jadi senjata yang ampuh untuk teman-teman menjadi agen sosial kontrol. Padahal nih ya Mbak, waktu itu kan aku emang masih di rumah ya. Nggak tahu nah. Tuh aku lihat di TikTok itu ada dari Mas Fatur, ternyata sebelum adanya aksi itu Mas Fatur udah kayak punya gambaran gitu kalau bakalan ada aksi tentang omnibus law itu. Kayak banget, keren gitu. Ya kalau memang aku menyebutnya mereka orang itu dari elit politik lah, elit politik dunia perkampusan ya.
Jadi Idaman mbak. udah punya orang. Oh iya maaf ya udah nikah guys. Lupa. Oh iya. Ya. Pikirnya jomblo terus apa? Jadi apa ya, isu-isu itu tuh sebenarnya kalau memang kita memiliki koneksi yang berlebih, kita rajin membaca, banyak peluang. Kayak tadi aku bilang, katanya kalau Omnibus Law disahkan bakal mempermudah investasi, dan dampak dari investasi adalah membuka lapangan pekerjaan. Mana? Sampai sekarang masih Mana banyak yang itu? nganggur guys. Coba kalau mau teman-teman mau menjadi social control yang sesungguhnya, coba itu di Kuak ya? ya, tapi ya aktivis sejati berarti itu. Yuk semangat yuk. Dan aku cuma Aku dua. juga enggak mbak. Nah kalau memang dari situ kan kayak kita tuh jadi bersemangat berorganisasi gitu kan. Nafas organisasi di Unimus itu jadi hembusannya tuh kalau kita berdetak jantung tuh belum kelihatan kapan gitu. Belum, masih kayak nggak stagnan tapi naik terus progresnya sampai sekarang. Ingat kan alatnya pemilu kemarin? Pemirsa. Bahkan ya sampai itu keren loh. Ya, kayak memang dari sebagian orang menilai itu negatif, tapi yang namanya berdinamika itu kita tidak boleh, bukan tidak boleh ya, bagusnya. Hal seperti itu yang kemudian menjadi pelajaran untuk kita ke depannya. Jadi kita tuh lebih mawas diri. Jadi hal-hal apa nih yang untuk menghindari kejadian tersebut bisa terjadi lagi. Begitu. Terus belajar sama Mbak Tan ya. Saya juga masih sama-sama. Buat yang mau nyalon, monggo konsum dulu sama Mbak Tan. Tapi aku masih tahu. Oh Mbak. Nggak tahu. Aduh, nanti deh aku mau nanya terakhir ya. Aduh. Jangan sekarang itu pertanyaan spesialku. Mbak, lanjut ya Mbak ya. Jangan sekarang. Dengan sekarang apa? Kamu tanya apa? Kita Adalah. tanya gimana? Jangan. Ini nanti nggak kurang seru. Biar pada kepo. Oke? Kalian tahu nggak? Kalau kalian mengamati ini mirip podcastnya siapa? Ayo. Iya. Truth. F. No F dong. Kan FA. Oh iya boleh FA ya guys ya. Kita punya podcast sendiri. Masih banyak ya itu. Masih 5-6 ini. Kita habiskan, hamburkan semua. Udah. Pertanyaannya agak gimana ya? Ya nggak gimana sih, biasa aja. Oke. Kenapa Mbak Tan Mas Unimus? Aku tanya balik. Sebelum aku jawab, aku tanya dulu. Iya Mbak Tan dulu dong. Nanti habis itu aku. Unimus. Jujur apa bohong nih? Jujur lah. Jujur ya guys ya. Gimana ya? Ya namanya orang kan pasti pengennya PTN ya Mbak ya. Tapi emang takdir Allah mengatakan bahwa kita harus di swasta. Rasanya apa? Franchise semua. Jadi ya mau gak mau mungkin ini udah takdirnya gitu aja. Waktu itu Alasan paling kuat ini aku jadi yang paling kuat nih, paling kuat nih ya guys. Karena udah mepet, terus pendaftarannya alhamdulillah gratis. Jadi aku memilih Unimus tercinta. Aku sayang Unimus. boleh nih alasannya masuk loh nanti. Kita nanti di akhir kita ada sedikit adversity ya buat Unimus tercinta ini. Sebenarnya tuh aku udah keterima Mbak di ya sama-sama itu, cuman di lain daerah. Cuman emang jurusannya agak gimana, terus akhirnya cari-cari dapat info dari temen kalau di sini pendaftarannya gratis. Ya udahlah, ketimbang aku buang-buang uang lagi ya. Wis gak suwe ngono berarti. Menawa nih dalane ning kene ya. Wis takdire wis, pokok takdire ngene. Kalau aku dulu itu aku gak biasa 1 tahun ya guys. Jadi aku tuh lulusan tahun 2017 SMA aku. Jadi dulu aku tuh ngejarnya di UGM. Aduh, berat gak? Kan mau jadi adik tingkatnya Mas Fatu. Ayang, sorry. Enggak Ayang, enggak jadi Ayang. Udah punya bini ya guys ya. Nah, jadi
karena aku dulu tuh setelah ngejar UGM agak mengecewakan, akhirnya aku perluas lagi kesempatan bermain itu. Ada ke Uinsuka, Sunan Kalijaga. Tahu. Terus aku beberapa masukin di apa ya, di kampus-kampus yang ada di Jogja. Berarti emang Jogja? Iya, emang aku tuh suka Jogja. sama kedamaian Jogja, sama budayanya. Aku pecinta budaya. Sekarang nggak damai ya Mbak? Iya, klinik. Iya. Jadi takut kalau mau ke Jogja guys, sumpah. Nah, jadi setelah aku habis lulus SMA itu belum keterima di PTN. Itu aku bilang sama ibuku, aku kayaknya mau ke kampung Inggris dulu. Itu yang di Pare itu kan. Nah, itu aku sana dulu. Aku dulu juga kayaknya daftar franchise-nya Muhammadiyah yang ada di Jogja juga. Tapi yang bukan yang di daerah kota, masih di daerah Sleman gitu, Sleman. Nah, terus karena aku ngambek, ibaratnya ngambek ya, karena aku bilang itu agak mengecewakan. Soalnya aku udah berusaha sampai pertesan terakhir itu belum rezeki. Akhirnya aku pulang. Aku di Jogja tuh ada kalau setengah bulan. Setengah bulan? Iya, ada di Jogja setengah bulan tuh. Terus akhirnya aku pulang. Aku bilang sama ibuku, aku mau kampung Inggris aja lah. Aku masih mau mencoba tahun depan di sana. Oh ya udah. Akhirnya di kampung Inggris itu kurang lebih 4 bulan. Pulang nggak bisa bahasa Inggris. Jangan tanya, masih nggak bisa. Kenapa Mbak? Karena aku main aja di sana. Astaga. Setiap minggu adalah ke Bromo, adalah ke sana. Pengen. Nanti kita agendakan ya. Bener ya Mbak? Aku pengen banget sumpah. Apalagi kan ini bulan ini kan lagi baik apa cantik-cantiknya. Aku mengamati matahari itu paling cantik di akhir bulan Juni, di awal bulan Juli. Setelah itu nggak ada sunset. Coba aja diamati. Nyalain di sini Mbak. Lanjut Mbak. Nah, terus seiring berjalannya waktu aku pulang lagi dari tadi udah pulang ya dari kampung Inggris. Aku bantuin ibu di rumah. Terus pas udah buka pendaftaran, aku daftar lagi di kampus favorit lah. Aku tuh dulu sampai wallpaper HP ku tuh itu ini loh logonya dia, logonya UGM loh, beneran. Terus karena memang belum rezeki ya udah. Akhirnya aku ngambek, nggak mau kuliah. Ibuku marah. Terus aku punya adik satu, jadi dulu tuh aku masuk kuliah tuh bareng sama adikku. Karena emang jarak kita tuh cuma 15 bulan. 15 bulan? Oh, 1 tahun lebih dikit ya? Iya, jadi dia adik tingkatku persis kan harusnya. Tapi sekarang kita sama. Gimana itu? Alhamdulillah dapat kedinasan dia orang. Karena dia orang tuh pinter. Aku aja yang agak kurang pinter. Nah, jadi dia tuh tahu dekatnya, Mbak, temanku tuh ini loh mau ke ini gitu kan, ke Unmu, coba Mbak bareng aja, mana tahu kamu suka dengan suasananya, kan nggak jauh juga dari rumah, bisa naik kereta. Ya udah aku daftar dan aku milih jurusan yang benar-benar nggak ada prakteknya, dah manajemen. Alasan jurusan karena nggak mau ada praktek. Manajemen, karena aku tahu manajemen tuh nggak ada praktik. Tapi kan dulu aku dulu tuh lulusan SMA IPA. Kalian tuh harus tahu gimana lemburnya ketika tadi siang ada praktik kimia dan bikin laporan di folio. Males banget ya Mbak ya. Di folio guys, nulis. Dulu nggak ada sih Mbak tugas di Word. Nggak ada kan? Tulis tangan guys. Alasan aku yang paling logis sudah. Aku lagi manajemen karena nggak ada prakteknya. Nah, jadi itu kenapa aku milih Unimus. Setelah liku padanya emang hidupku tuh berdinamika sama kayak organisasi. Gak apa-apa Mbak. Kalau progresnya ke atas terus kan ya nggak apa-apa dong. Nggak tahu tapi itu ke atas ke bawah apa lurus.
ya ada geronjolan dikit nggak apa-apa sih mbak, itu emang hidup, nggak mungkin lurus-lurus aja. Nabrak kita ya kalau lulus. Aduh, nabraknya yang ganteng nggak apa-apa sih mbak. Kan dapat lagi dia. Maaf ya, buat yang rasa ganteng bisa komen di bawah ya. Nanti spill Aku kasih tahu nanti di akhir IG dia apa. Nanti kalau kalian komen aku komen deh. IG mbak-mbaknya yang cantik pakai kerudung hitam. Mbak Yamatan juga pakai kerudung Ya, hitam. aku bilang kerudung hitam kan karena baju kita Cantik semua ya. Mohon maaf ya receh. Ayo Yuk, habisin nggak? sini nggak apa-apa. Kita ada pertanyaan aneh nggak sih? Enggak sih mbak, aman insya Allah, tenang aja mbak. Aku takut dan mbak udah umur berapa? Aduh, sedih aku. Enggak, masih muda kok. Iya muda. Oke. Ayo pertanyaan selanjutnya, mengapa gedung FE itu belum dibangun? Guys, sekedar informasi semoga. Mungkin kalau mbak Tan tahu bisa jawab ya mbak ya. Spill dikit mbak, nggak apa-apa kalau mbak. setauku ya, Hehe. kenapa kita nggak punya gedung? Karena kita nggak punya gedung. Nggak. Ya, bener. Tapi dulu tuh waktu aku jadi maba, jadi tuh aku ngesos di Panamukti. Terus tadi kan aku cerita ya, kalau aku tuh dulu tuh maba tuh direktorat kan. iya tahu. Nah, pas aku maba masuk itu, gedung sebelahnya FK yang sekarang kita tempatin itu lagi dibangun. Wah, center itu isunya, katanya gedung FE, katanya gedung FE. Barusan mbak depan kosku bilang, dia unimus juga. Itu tuh bukan gedung FE, tapi gedung kuliah bersama. Hah? Aku kan kaget ya. Kalau di apa ya, mapping plan apa ya namanya sih, kayak yang kecil itu loh, yang kayak ini gedung apa, ini gedung apa. Oh iya tahu. Tapi nggak tahu nama nih. Iya, aku lupa. Aku tahu ya maksudnya. Main mapping di apa ya, main mapping Kayak di bangunan yang di Unimus itu. iya. FE itu belum ada, tanahnya aja belum kelihatan. Kalau emang di FT yang di sebelah kita ini, FT itu emang dari aku masuk di itunya tuh udah ada. FT bakal sebelah sini, nanti rumah sakit sebelah sini. Nah kebetulan gedung yang kita tempatin itu gedung kuliah bersama. Jadi kalau tanya kenapa FT nggak punya gedung, ya berdoa saja. Semoga nanti ada Bandung Bondowoso yang siap menyiapkan gedung untuk kita dalam semalam. Nanti kita tumbalkan Mbak Indi. Enggak dong. Ini masih jomblo mbak, belum pernah pacaran. Nggak mau. Bener belum pernah pacaran. 4 tahun enggak pacaran. Tapi kan pernah kan? Tapi kan udah lama gitu loh, kayak bisa lah mbak spill cowok. Ya jadi untuk anak FE, kenapa kalian sekarang tidak offline? Saya rasa gedung kalian kurang, kelas kalian kurang. Nggak ada, mahasiswanya banyak, gedungnya nggak ada. Ya itu. Tapi kan UKT bayar terus mbak. Ya ini loh, maksudnya gantian, kalah dulu sama FE, kalah dulu sama Kan kita rumah juga sakit. bayar gedung mbak. Ya nggak tahu lah. Terus Gimana kamu kalau tuh? kamu bayar gedung kamu bawa pulang kalau kamu lulus. Ya harusnya ada gedungnya dong mbak. Ya nggak sih Kita guys. berdoa bersama-sama meminta semoga ada Bandung Bondowoso. Maaf guys julid. Nggak. Lanjut aja daripada nanti aku nggak. Keceplosan. Jangan ya, nggak boleh. Kita harus keep. Kita tahu lagi apa Cepet. kan? Emang spesial PKMF ini terbang Terlalu sejuk guys. Mohon maaf ya. Ya. terbang dia orang. Nggak ada tenaga mbak. Belum disemangatin ayang. Yuk ayang. Aku besok mau protes sama Guru FF. Kenapa? Tolong sediain gelas. Mbak Yaya, tolong ya. Tolong yang bernama Mbak Yahyatul Widya Santi. Ini gelasnya nih sangat-sangat estetik ya. Tidak ramah lingkungan. Aduh saya yang apa mbak? Kayak yang kecil-kecil itu loh mbak. Boleh kan? Bisa Jadi- red 10 gitu ya mbak. Nah, kayak di lah, tahu lah. Tapi beda ya guys minumannya. Kita nggak beda sama. isi aja. Hah. Ya sama warna boleh lah.
Yang penting jangan Ya kapan-kapan boleh sih kalau mau nyoba ya. Tahu gampang sih Mbak ini. apa Review dosen killer dong Mbak. terlalu gampang. Kamu bilang terlalu gampang, aku nggak mau sebut, aku nggak mau nampak muka berarti hari ini. Enggak, gak usah sebut nama Mbak. Sebut nama pada tahu nanti. Janganlah. Guys, menurut kalian yang nonton podcast ini, siapa dosen terkiller menurut versi kalian? Pasti beda-beda. Nah, Pasti. sekarang aku balikin dulu ke Mbak Rindi. Jadi menurut Mbak Rindi yang tercantik pada malam ini, So imut banget ya Allah. mana tahu habis ini dapat jodoh kan? Amin, 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 amin ya Allah. Kriteria dosen killer tuh yang seperti apa deh? Yang tepat waktu. Dosen killer, dia bilang dosen killer tepat waktu. Maksudnya tuh kayak Mahasiswa. tugasnya harus tepat waktu gitu loh. Kayak masuknya harus tepat waktu. Terus kayak mulai ngajar itu kayak gimana ya? Kayak kamu harus jawab, jawab. Ada ya dosen kayak gitu? Enggak sih. Cuman kayak nakutin gitu loh, Mbak. Intinya kalau desain killer di otakku itu nakutin. Ada nggak tapi? Udah kejadian? Ada. Kalau setiap mau matkulnya tuh dik hatiku. Tapi pikirannya gini, kelas ini aku disebut nggak ya? Bener-bener. Ya. Aku mau kamar mandi, takut nanti dicariin. Cuman yaudah nih Mbak, takut deh. Nah aku nanti nih dipanggil ya, langsung wifi aku matiin. Selesai guys. Nanya online itu. Iya, wifi dimatiin guys, jangan ditiru. Kalau nggak perlu, kalau perlu ya ditiru. Nah, yang penting kalau tes jangan ditiru ya. Nanti nggak bisa UTS. Dosen killer. Ini aku sedikit cerita aja ya. Ini menurut aku nggak killer sih, cuma Nggak killer. agak kurang masuk dalam kamus kehidupanku sebagai ketika dia menjadi suri tauladan sebagai seorang pengajar ya. Iya. Jadi salah satu hal yang aku ubah atau budaya atau kultur yang aku ubah ketika aku jadi kahim itu adalah terlalu mengiyakan apa kata dosen. Jadi misal nih kita mau bikin acara seminar, nanti ngundang ini aja, ngundang ini. Pada akhirnya jelek-jeleknya ya sorry ya, ini aku sebenarnya keresahanku sih. Nggak apa-apa Mbak. Pada akhirnya kita diboncengi. Sini kayak gimana nih, Mbak? Jadi seminar punya aku nih, punya organisasiku, punya himpunanku. Aku mau ada seminar ini, kita bilang sama dosen, oh nanti ini nih, jadinya kita collab, jadinya acara kita bersama. Nggak apa-apa sih, cuman kayak kok agak kurang melegakan gitu. Kurang greget ya Mbak, pengennya acara sendiri gitu. Nah, jadi itu pas aku udah menjabat, udah aku coba ubah itu. Aku benar-benar berkonsultasi sepenuhnya. Selama bukannya aku merasa aku bisa semua atau enggak. Aku sering kok berkonsultasi bersama Bapak Kaprodi ya. Bapak Kaprodi pada periodenya, pada masa jabatannya waktu itu berbeda dengan Bapak Kaprodi yang kita sekarang gitu. Nah, itu ada salah satu dosen yang kayak kurang menerima sikapku yang seperti itu, kurang menerima kebijakanku yang seperti itu selama menjadi kahim. Jadi selama kuliah itu aku cuma dapat nilai baik. Padahal aku berusaha seaktif mungkin, berusaha sebenar mungkin ketika ngerjain tugas, ngerjain UTS, ngerjain UAS. Dan itu kayak kenapa aku bilang kalau aku udah berusaha sekuat tenaga tapi ternyata dikat nilaiku karena temanku dia jarang masuk kelas, ketika masuk kelas tapi nilainya A, jarang tanya, dapat nilai A. Sedih hatiku guys. Ada ya dosen kayak gitu? Ada, tapi resiko jadi public figure. Public figure nih. Karena memang kebijakannya agak-agak bener-bener harus ada sesuatu yang ditaruhkan memang ketika kita mau mengambil suatu keputusan. Ya, terus saya nggak apa-apa. Sampai saat ini IP ku masih aman. Alhamdulillah. Insya Allah kalau buat ngelamar kerja ya masih bisa. Iya, abis ini info loker ya guys.
buat yang semester tua nyari info loker guys. Yuk, bisa yuk. Yuk bisa yuk, kita semua semangat. Ada lah itu, pokoknya itu udah menurutku bukan killer lagi sih. Ya kalau kamu bilang killer, kalau yang menurut kriteriamu itu tadi ada. Aku tadi cerita di gedung di sana kan, di rektorat. Oh hehe. Bayangin kalau kamu telat naik tangga lantai 3. Kik, Udah kamu lah. gak boleh masuk. Nah ada, beneran. Serius? Iya. Kamu capek-capek naik tangga sampai lantai 3. Biasanya ada di dalam. Buka, itu bukan aku ya, temenku nih ceritain. Buka. Assalamualaikum. Ngapain mas? Keluar aja, nggak boleh masuk. Bener. Tapi kamu kan belum dapat dunia offline kan? Nanti ada. Semoga aja kita berdoa bersama untuk kebaikan FE Unimus kita ini. Aku sampai diajak temanku anak kesehatan loh mbak. FE udah bayar gedung kok belum offline? Nggak tahu. Ya ini soalnya kita kan apa ya, satu-satu ya. Ya, bersabar ya. Iya, bersabar Kan aja. sabar disayang ayang. Kayaknya mana? nanti aku cari deh. Dicari. Nyari di mana ya guys? Info dong. Pokoknya aku kalau podcast ini tag langsung. Enggak bercanda ya. Enggak bercanda ya. Aku enggak ada. Aku ada. Enggak deh. Enggak. Tadi dia diajak nih sama teman-teman yang nyediain podcast ini. Sama katanya satu kali sama dia. Oh, enggak itu tuh. Katanya nggak tahu tapi aku. Enggak, Mbak. Serius itu cuma mereka aja yang pada Tapi kamu nyomblangin. salting kan? Enggak sama sekali. Salting kan? Sumpah demi apapun aku enggak ada salting sama dia. Saltingku sama anak itu enggak. Oh, tadi kamu bilang sama aku mau yang Enggak, canda ya. Ini cuma canda-canda tau dikit. Pertanyaan selanjutnya tinggal 2 Mbak, tenang aja. itu sama itu jadi 3 kan? Iya. Sama pertanyaanku yang terakhir. Masih. Tapi kayak lupa deh. Ini orang lupa. Wow. Ini orang lupa. Aduh. Review Unimus dari Mbak Tan masuk sampai sekarang. Review bagian apanya? Dari segi dong. Ini ya Smart. ya guys, satu hal yang nggak masuk di otakku sampai saat ini. Apa tuh Mbak? Saat kita pandemi, tiba-tiba aku ke kampus ada loh bangunan I love Unimus. Maksudnya apa untuk kita? Untuk spot foto. Ya Allah, ya bener aku sayang Unimus, apa kalau disingkat? Agak seru guys, jangan ditiru, nggak boleh. Aman nggak? Aman dong. Serius? Udah jam berapa tuh? Boh, Lanjut. Capek ya Bang? Bener gak Mas? enggak. Iya. Kok panjang lebar mati, serius Mas. Kamu ngobrol udah berapa menit coba? Suwi kok. Iki nek urung dipateni Gung. Ini kan yo beku yo Mbak yo. Berapa menit? Closing langsung gak ada pertanyaan toh? Ya, wes biar jadi udah Oke. Nah, Ira kayak satu pertanyaan dari terus aku closing statement mungkin. Next pertanyaan ini dari aku ya Mbak. Terkhusus ya. Ini berarti nggak ambil dari sini ya? Enggak dong, kita udah kebanyakan ini ya guys. Abisin sekalian. Boleh. Oke, terakhir ya. Aku takut terbang jadi kembali ya guys. Nanti. Oke. Ya. Ya, tuh. Jadi pertanyaannya, menurut Mbak Tan nih, prediksi atau enggak gambaran lah atau enggak apa ya? Kira-kira yang bakal jadi nyalon presma periode depan ini kira-kira siapa nih Mbak? Mungkin inisial aja deh. Inisial nggak apa-apa. Mawar, sebut saja dia Mawar gitu. Jangan dong. Kalau inisial kan nggak semuanya tahu. Mungkin inisial aja Mbak. Spill dikit lah. Kalau Mbak Tan Kalau tahu ditanya- atau enggak kira-kira Aku gitu. kalau ditanya siapa aku nggak tahu. Jujur Ya. dari yang paling dalam. Cuman kalau semisal dari teman-teman yang nonton ada yang berniatan atau memiliki niat baik untuk melanjutkan estafet kepemimpinan
yang ada di Unimus ini ya dipersiapkan dirinya. Oke. Karena untuk menjadi seorang pemimpin itu nggak cuma modal ego, nggak cuma modal aku pantas atau aku bisa, tapi bagaimana teman-teman dapat mengkondisikan segala sesuatunya dengan tepat. Seenggak tepat-tepatnya teman-teman itu pasti yang paling tepat dari anggota teman-teman, dari anggota yang teman-teman mau nyalon. Jadi menjadi suri tauladan itu tidaklah mudah. Bahkan ketika suatu hal itu udah menjadi privasi, taruhlah nih misalnya aku ketika jadi kahim, ternyata aku ketahuan nih ngerokok, taruhlah itu pasti kamu itu udah masuk ranah privacy loh. Iya, tapi kan itu tidak bisa diterima ketika kamu menjadi pimpinan. Karena apa? Kamu sudah memutuskan untuk menjadi suri tauladan. Jadi selama kamu masih menginginkan ingin dilihat, perlihatkanlah hal-hal yang baik. kan public figure ya Mbak ya. Ya tadi aku udah bilang ya public figure di prodi. Ya harus mencerminkan yang baik-baik. Ya walaupun mungkin kehidupan pribadinya mungkin gimana ya, mungkin orang lain mikirnya itu buruk, tapi kan kamu itu udah jadi public figure gitu, harus konsisten, harus apa ya, tanggung jawab dan amanah sama visi misi omongan dan lain-lain gitu. Ya Pak. Jadi hebatnya seorang pemimpin itu nggak bisa diukur dari indikator apapun, tapi hanya anggota yang tahu, dan nggak seluruh anggota tuh melihat bahwa kepemimpinan dia jelek, kepemimpinan dia bagus. Itu tetap by personal, tidak bisa dikatakan Mbak Tania bagus tuh kemarin memimpinnya karena bisa memenangkan ini. Bukan Mbak Tania, tapi kabinetnya, semua orang yang sudah bersatu kerjasama ya Mbak ya. Tidak boleh di hak milik, nggak boleh organisasi di hak milik, itu nggak boleh. Ini kalau aku ya, karena memang bagaimana cara kita berkembang itu kita sendiri yang memilih jalan. Mbak Rini memilih berkembang di BEM, padahal UKM tuh banyak loh. Mana tahu dia suka ngedance TikTok kan bisa tuh di UKM seni kan, tapi dia memilih di BMFE tercinta. Jadi ya aku cinta BMFE. Jadi ya terima kasih Mbak gitu. Sama-sama. Mungkin podcast kali ini itu aja ya Mbak. Mungkin Mbak Tan punya closing statement atau kesan-pesan atau gimana, monggo. Ya, pesan-pesan ini kayak aku udah enggak dong. Udah closing statement aja ya Mbak. Closing statement. Tadi kan kita berbicara seputar kampus ya, dan dinamika berorganisasi kan. Ini sering aku bilang sih ketika mungkin aku ketemu sama teman-teman, ketika aku mungkin diamanahi untuk mengisi suatu acara. Jadi jadikan organisasi itu rumah kalian. Kamu bisa ikhlas menjalankan sesuatu ketika kamu menganggap itu suatu hal yang berarti untuk kamu. Jadi misalnya kamu berada di organisasi tapi kamu tidak merasa kamu di sana, berarti ada yang salah. Bisa jadi dalam diri kamu ataupun di organisasi tersebut. Coba cari sesuatu yang bisa menjadikan organisasi itu rumah. Jadi ketika kita menganggap organisasi itu rumah, kita akan loyal. Kita akan bekerja dari hati kita, bukan karena paksaan hukum atau kahim. Jadi kita ketika diberi tugas, ini kamu jadi humas ya, oh iya. Udah nggak kayak kenapa sih aku terus, kenapa sih nggak yang lain aja ya, karena kita paham bahwasanya oh yang aku kerjakan ini untuk kebaikan organisasiku, bukan untuk kebaikan hukmanya, bukan untuk kebaikan individu kayak gitu ya, kepala departemennya, kadepnya, itu bukan, tapi ya untuk kedepannya organisasi kita, karena kita berorganisasi itu banyak peran. Jadi mungkin silakan dari teman-teman dipikirkan lagi, direnungkan lagi ketika teman-teman masuk ke organisasi itu apa yang teman-teman cari. Kalau teman-teman sudah nyaman di sana, silakan anggap rumah dan jadikan rumah itu sebagai tempat ternyaman kalian.
biar kalian bisa menyayangi organisasi itu kayak ini udah bagian dari hidup, ini bagian dari perjalananku dan aku akan mengingat ini selamanya. Ini itu sih. Terima kasih Mbak Tan atas waktunya, atas apa ya sharing-sharingnya malam ini. Makasih banget pokoknya. Banget. Ya, aduh, kata-kata siapa ini? Ayo siapa ya? Kalau mamamu tuh suka loh. Masa? Banget. Aku nggak tahu. Mungkin itu aja ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke? Ya nanti aku bakal komen IG-nya Mbak Rindu. Yang mau spill aku mulai. Gak bercanda. Dia belum punya pacar katanya. Iya emang belum punya. Aku masih single. Thank See you you. ya. Thank you banget loh. Mbak Rindu. Aku udah dikasih minum juga. Yeah, see you next video guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.